Apakah saudara merasa bahwa saudara adalah seorang yang memiliki sebuah karakter yang buruk yang begitu mendalam, bahkan itu menjadi sebuah definisi orang-orang terhadap engkau? Ini bahkan keluarga atau bahkan orang-orang yang terdekat memandang saudara seperti karena karakter tersebut, saudara. Bahkan engkau sudah menerima sebuah kelemahan ini atau karakter ini dan mendefinisikan kehidupan saudara. Orang yang pelin-pelan mungkin, orang yang gak bisa ambil keputusan, penakut, kurang pintar dalam arti kata sering salah gitu dalam melakukan sesuatu sehingga menjadi orang yang not wise, tidak berhikmat, atau apapun itu, saudara. Saya ingat kejadian di Perjanjian Baru di mana seorang pendosa datang waktu Yesus makan dengan Simon orang Farisi. Di situ dikatakan ada seorang perempuan yang berdosa di kota itu datang. Jadi seolah-olah bahwa karakter dia atau dosa dia mendefinisikan seluruh kehidupannya. Kita tidak diberitahu namanya, tapi dosanya terkenal di kota itu, saudara. So, mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang suka telat, orang yang pelin-pelan, orang yang linglung, orang yang apapun itu, saudara, menjadi bagian kehidupan kita. Dan kita terima itu dan kita hidup seperti itu. Kita mau berubah, mau to have a better life, tapi seolah-olah kita kembali masuk ke dalam loop atau lingkaran yang sama di dalam karakter tersebut, saudara. Ada seorang karakter yang menarik yang saya ingin share hari ini, saudara, yaitu Yakub. Saudara, Bapak iman kita Yakub. Dia sangat menarik karena menurut saya cerita kehidupannya cukup lucu, saudara. Banyak lika-liku perjalanan kehidupan yang sangat menarik, saudara. Nama Yakub diberikan, saudara, waktu dia masih bayi, saudara. Karena, saudara, dia adalah seorang yang kembar. Tapi waktu keluar adiknya, tangannya memegang tumit Esau, kakaknya. Jadi ini Yakub, saudara, keluar dari rahim ibunya, tangannya memegang tumit Esau. Oleh sebab itu ia dinamain Yakub. Jadi namanya karena dia memegang tumit kakaknya, saudara. Nah, arti kata Yakub adalah supplanter, saudara. Orang yang ingin mengambil tempat orang lain. Atau deceiver, seorang penipu, seorang yang mau mengambil milik atau tempat orang lain, saudara. Mungkin itu bisa menjadi seperti yang kita alami, bahwa sebuah kejadian mendefinisikan kehidupan kita, saudara. Kita bukan dikenal dengan siapa diri kita atau apa yang Tuhan pikir tentang kita, tapi kita mengenal diri kita karena satu kesalahan besar yang kita buat, atau karakter buruk satu yang hal buruk itu yang ada pada kita menjadi bagian dan menjadi definisi kehidupan kita. Dan benar, Yakub, saudara, hidup seperti itu, saudara. Dia hidup dengan akal-akalan untuk mengambil tempat. Yang pertama, saudara, dia ambil hak kesulungan Esau. Dia tukarkan hak kesulungan Esau waktu Esau lapar, saudara, dengan a bowl, saudara, semangkok red bean, saudara. Dia tukarkan dan dia ambil hak kesulungan Esau, saudara. Benar, dia mengambil milik kakaknya, saudara. He's a Jacob, a deceiver, saudara. Yang lebih parah lagi, dia mengambil berkat kesulungan daripada Esau, saudara. Pada saat itu ayah biasanya berdoa waktu sudah tua, memberikan berkat kesulungan dari Tuhan kepada anak sulung. Tapi karena Ishak, saudara, ayah daripada Yakub dan Esau sudah buta, Yakub tahu itu, dia menipu ayahnya. Dia datang kepada ayahnya satu hari, lalu berkatalah Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau." Dia bilang nama dia Esau, anak sulungmu. Kenapa dia bilang gitu? Agar bapak memberkati aku. Dia menipu ayahnya yang sudah buta agar dia salah berdoa, agar dia berikan berkat kesulungannya kepada Yakub. Yakub bilang, "Namaku Esau." Maka diberkatilah oleh ayahnya. Dia bohong. Pada saat itu Esau marah sekali. Karena marah Esau kepada Yakub, Yakub harus kabur, saudara. Jadi orang yang hidup dengan akal-akalan, mungkin, saudara, dia dapatkan apa yang dia inginkan, tapi pada saat itu dia dapatkan rasa sakit yang dia gak sangka, saudara. Bahwa dia harus hidup sekitar 20 tahun tanpa ketemu ayahnya dan tanpa ketemu ibunya yang dia sangat sayang, saudara. Dia gak bisa ketemu mereka lagi. Lelah, singkat cerita, dia capek hidup, saudara. Dia hidup dengan pamannya yang bernama Laban, yang juga akalnya
sama pintarnya dengan Yakub, saudara. Akal-akalan dengan Laban ini sangat melelahkan, saudara. Menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendapat yang dia mau, karena pamannya Laban tuh sangat pintar. Dan kalau kita hidup dengan kemampuan kita, kepintaran kita, satu hari nanti kita akan bertemu dengan lawan kita yang lebih pintar. Kalau kita hidup dengan kekuatan manusia, kita akan bertemu dengan orang yang lebih hebat dari kita. Dan pada saat itu Yakub 20 tahun kemudian setelah dia keluar dari rumahnya, dia lelah dan dia hanya mau pulang karena akalnya melelahkan dia, saudara. Pulanglah dia. Tapi waktu dia mau pulang, dia kirim utusan ke Esau. Saudara, ceritanya semakin menarik. Dia kirim utusan ke Esau karena dia takut dosanya 20 tahun yang lalu seolah-olah akankah menghampiri dia. Waktu dia kirim utusannya bilang begini, pulanglah para utusan itu. Dia berkata bahwa Esau sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Apa yang akan dilakukan oleh Esau? Kenapa bertemu dengan Yakub bawa 400 orang? Sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, saudara. Akalnya, kemampuannya, kehebatannya, karakter ini, kepintaran, dia selalu licik dan pintar karakter ini, justru yang membawa dia kepada tempat yang dia nggak tahu mau bagaimana lagi, saudara. Tapi di situ, saudara, tinggallah Yakub seorang diri malam itu. Dan seorang laki-laki datang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nanti kita akan tahu orang ini adalah Tuhan, saudara. Tapi dia bergumul dengan Yakub, saudara. Di dalam pergumulan ini, Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi kalau engkau tidak memberkati aku. Jadi Yakub bergumul dengan Tuhan dan dia bilang, aku nggak akan biarkan kamu pergi kalau engkau tidak memberkati aku. Saudara, ternyata apa yang Yakub lakukan di situ, dia memohon karena dia udah nggak punya kekuatan lagi. Dan seringkali di tengah kita nggak ada kekuatan, itu membuat kita terpaksa untuk bilang, Tuhan, hanya Tuhan yang bisa tolong aku. Tahu nggak? Pada saat itu di Hosea bilang Yakub bergumul dengan malaikat, yaitu Tuhan, saudara, malaikat Tuhan, messenger, yaitu Tuhan sendiri, dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Jadi dia memohon dan dia meminta belas kasihan, saudara. Kenapa? Karena dia udah gak tahu lagi mau bagaimana. Hidup dia sebagai Yakub, sebagai seorang penipu, sebagai orang yang mau mengambil milik orang lain, sebagai orang yang licik, sebagai orang yang pintar, udah gak bisa bawa dia kemana-mana lagi, saudara. Dan dia hanya bisa meminta tolong pada Tuhan. Di situ bertanyalah orang ini, Tuhan bertanya kepada dia, siapakah namamu? Sahutnya di tengah-tengah pergulatan itu, sahutnya, namaku Yakub. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Sekali lagi saya ulang, ditanya siapakah namamu? Namaku Yakub. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Tuhan mau bilang sama Yakub, dulu dia bohong, dia bilang nama ayahnya, namaku Esau, karena ayahnya buta, namaku Esau, lalu diberkati. Tapi sekarang Tuhan tanya, siapa namamu? Yakub, lalu dia diberkati. Tuhan mau bilang bahwa kamu gak perlu jadi Esau untuk diberkati. Kamu cukup jadi Yakub. Yakub hidup seumur hidupnya berusaha mencuri milik Esau, berusaha mencuri haknya Esau, berkatnya Esau, karena dia kira dia harus jadi Esau, dia harus jadi orang lain. Seringkali mungkin kita juga merasa kita harus jadi orang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, baru saya bisa diberkati sama Tuhan, saudara. Tapi pada saat itu Tuhan bilang, siapa namamu? Yakub. Lalu diberkatilah Yakub di situ, karena Tuhan mau bilang, you don't need to be Esau to be blessed, you only need to be Jacob. Ada berkat khusus untuk kamu. Bad character Yakub muncul karena dia merasa dia perlu tutupi kekurangan dia. Itu adalah akar daripada masalah Yakub. Dia perlu tutupi kekurangan dia agar dia bisa diberkati. Dia harus jadi Esau, seperti Esau, milik Esau. Tapi Tuhan bilang, kau cukup jadi Yakub dan saya akan berkati kamu di dalam nama Yesus. That's how God deals the bad character of Jacob. Dengan baik Tuhan tunjukkan, I wanna bless you too, Jesus, in my bad character.
He will show me hal yang lebih mendalam daripada karakter yang buruk yang dilihat orang. He knows what I really need. Apa yang saya sungguh butuhkan untuk saya berubah. Dia paling tahu hati saya yang terdalam. Tapi yang lebih menarik lagi saudara, pada saat itu Tuhan berkata kepada Yakub, kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, melainkan tetapi Israel. Nama dia diganti. Jadi saudara, keadaannya dia lagi lari karena Esau. Dia takut karena Esau. Dia kabur karena Esau. Dia memohon karena Esau. Dia menangis karena Esau. Esau, 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 Esau. Tapi yang Tuhan gak sebut apa-apa mengenai Esau. Tuhan bilang, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Yakub kira masalah utama dia adalah Esau. Tapi Tuhan bilang, masalah utama kamu adalah Yakub. Bahwa kamu percaya kamu Yakub. Bahwa kamu percaya kamu penipu. Bahwa kamu percaya kamu tidak harus menjadi orang lain. Bahwa kamu harus licik dalam kehidupan baru bisa diberkati. Kamu hidup seperti ini bukan karena Esau. Kamu hidup seperti ini karena kamu percaya kamu Yakub. Tapi Tuhan bilang, saya mau kasih tahu siapa dirimu sebetulnya dalam pandanganku. Kamu adalah Israel, yang artinya prince, pangeran, saudara. That is how God saw Jacob. Dia bukan lihat penipu, dia lihat pangeran. Masalahmu bukan orang semua, bukan situasi ini, bukan situasi itu. Tentunya Yakub ingin Esau yang diusir. Tapi Tuhan bilang, masalah yang perlu kita usir ini adalah pengertianmu bahwa engkau adalah penipu. Your you think, your identity, your belief, rasa percayamu bahwa aku ini penipu. Itu yang perlu kita hilangkan dulu. Dan percaya bahwa engkau adalah Israel. Saudara, dimanapun saudara berada, engkau pikir mungkin aku orang tidak layak. Nah, bukan itu yang saudara Tuhan izinkan. Tuhan ubah siapa dirimu menurut pandangan dia. Kalau engkau mau terima label, saudara, jangan terima label dari manusia atau bahkan dari dirimu sendiri. Terima label dari Tuhan. Tuhan mau bilang, siapa yang bilang kamu gak layak? Tuhan bilang kamu dilayakkan di dalam darah Kristus. Siapa yang bilang kamu bodoh? Siapa yang bilang kamu burden? Kamu blessing. You are blessed and you are blessing. You are not a burden. Engkau bukan beban, tapi engkau berkat buat banyak orang. Siapa yang bilang kalau kamu ini orang yang dikutuk, saudara yang diberkati di dalam Kristus Yesus? Siapa yang bilang kamu ini will not make it in life? You are hopeless. Siapa yang bilang you are hopeful in Christ Jesus? There is hope, a sure hope in Christ Jesus for you. You are hopeful person, saudara. Dan hari ini sebelum Tuhan ubah karakter Yakub, Tuhan bilang, biar saya ubah dulu namamu, identitasmu, apa yang kau percaya tentang dirimu. Let me change that, because you are not a Jacob, you are Israel. Engkau bukan deceiver. You are a prince. Dan izinkan Tuhan ubah your belief about yourself dengan cara Tuhan pandang kamu jauh lebih tinggi daripada karakter burukmu. God sees something in you, in Christ Jesus. Waktu Yakub sudah tua, saudara, dia punya anak. Waktu istrinya melahirkan seorang anak yang paling kecil, saudara. Pada saat itu, soal lelaki yang paling kecil, saudara. Di situ istrinya karena melahirkannya sangat sulit, akhirnya meninggal ketika dia melahirkan. Dan dia beri nama anaknya Ben-Oni, yang artinya son of my sorrow. Jadi Yakub gak lagi ada di situ. Istrinya melahirkan anak yang bernama Ben-Oni, son of my sorrow. Tapi habis itu, saudara, Rahel pun mati. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub pun menamainya Benyamin, yang artinya the son of my right hand. Karena Yakub tahu rasanya hidup dibilang sebagai penipu dari umur 5 tahun. Penipu, supplanter, deceiver, sampai dia hidup jadi seperti orang penipu. Dia live up to his name and to his identity. Dia hidup sebagaimana dia percaya siapa dirinya. Waktu anaknya dikasih nama sama ibunya Ben-Oni, son of my sorrow,
Ayahnya menamai dia Benyamin. Dia bilang, kamu jangan hidup sebagai son of sorrow, hidup sebagai the son of my right hand, anak tangan kananku. Karena don't live, jangan biarkan kesalahan memberi kamu label, mendefinisikan siapa engkau. Tapi ayahnya kasih dia nama yang jauh lebih baik, son of my right hand, son of my old days. Dan hari ini saya mau bilang, biarkan Tuhan kasih saudara label yang jauh lebih bagus. Maybe you are a son of sorrow, maybe you are a son of deceiving son, maybe you are unworthy, nggak layak dan banyak hal. Tapi jangan dengarkan itu. Ayahnya menamai dia Benyamin, biar Tuhan kasih kamu nama. Dan hari ini let me tell you some of the name that God says. You are forgiven, you are blessed. Saudara diampuni, diberkati, diperkenan, disayang, dicintai, diterima. Itu adalah diri saudara. Dan aku berdoa biar saudara tahu itu. I know you want to change your character, tapi pertama, change who you are dengan cara pikir Tuhan akan dirimu. Be bless you in the name of Jesus. Biarlah engkau hidup dengan identitas yang baru, bahwa engkau adalah orang yang dipandang oleh Tuhan, diberkati, dikasihi, disayang. Siapa bilang kamu bodoh? Engkau diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang berhikmat. Siapa bilang kamu miskin? Kamu diberkati dan akan dipimpin jalannya ke tempat-tempat yang berlimpah. Siapa bilang engkau mau dibuang? Engkau diterima, accepted in the beloved, di dalam yang dikasihinya. You are blessed and loved in Jesus' name. Jesus in my bad character is Jesus yang mau menamai aku dengan nama yang lebih baik, memberikan identitas yang baru, agar dia bisa ubah aku dari dalam keluar, di dalam nama Yesus. God bless you. I see you next week. Terima kasih sudah mendengarkan message hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kalau pesan hari ini memberkati saudara, saya mengundang saudara untuk membagikan pesan ini kepada saudara atau keluarga atau teman saudara, agar menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Ada pengharapan di dalam Kristus untuk saudara. Amen. Kalau saudara ingin mendengarkan lebih banyak video lagi, saya mengundang saudara to subscribe untuk kepada channel The Cost Indonesia. Dan saudara mendapatkan kesegaran dari waktu ke waktu untuk setiap pesan yang kami sampaikan. Itu doa kami. Terima kasih dan God bless you.